Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan tugas presentasi pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan nama kelompok kami ada Husnul Fatimah, Nurul Aida, Fitri Anita, yaitu saya sendiri selaku moderator dan Nadira Hasria. Adapun materi yang kami bawakan yaitu fermentasi keju. Pengertian keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Dalam pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri tersebut berfungsi memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat yang terdapat dalam cuka makanan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan kandungan dalam keju. Yang pertama itu ada lemak, kedua protein, 3 mineral, 4 vitamin, dan 5 laktosa. 1. Lemak. Lemak memberikan rasa dan tekstur yang unik pada keju. Kandungan lemak pada keju berbeda-beda pada satu jenis keju dengan lainnya. 2. Protein. Keju memiliki kandungan protein sebesar 10-30%. Protein ini didapatkan dari kasein yang dimodifikasi. 3. Mineral. Keju sangat kaya akan kalsium, fosfor, dan seng. 4. Vitamin. Saat susu murni digunakan untuk membuat keju, vitamin A dan D yang larut dalam lemak tinggal pada dadi. Namun, banyak vitamin yang larut dalam air yang hilang terbawa air dadi. Hanya sekitar 1/4 dari riboflavin atau vitamin B2 dan 1/6 tiamin atau vitamin B1 yang tinggal pada keju cheddar. Sedangkan niacin, vitamin B6, vitamin B12, biotin, asam pantotenik, dan folat terbawa bersama air dadi. 5. Laktosa. Kandungan laktosa pada keju sangatlah kecil, yaitu berkisar 4,5-4,7%. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya, sebagian besar laktosa dalam susu keluar bersama air dadi yang tersisa diubah menjadi asam laktat saat proses pematangan. Karena itu, keju merupakan makanan yang aman dikonsumsi oleh orang yang memiliki intoleransi laktosa dan penderita diabetes. Alat dan bahan. Untuk alat ada panci, sendok, saringan, kain bersih cetakan. Dan bahannya itu 500 ml susu, 4 sendok cuka makan, 1/4 sendok teh garam. Alat dan bahan. Untuk alat ada panci, sendok, saringan, kain bersih cetakan. Dan bahannya itu 500 ml susu, 4 sendok cuka makan, 1/4 sendok teh garam. Baik, untuk pembahasan lebih lanjut, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan pemateri pertama. Variabel. 1. Variabel bebas, yaitu cuka makan. 2. Variabel kontrol, yaitu suhu dan waktu proses fermentasi. 3. Variabel bebas, yaitu susu. Langkah kerja. 1. Merebus 500 ml susu dalam panci hingga mendidih. Kemudian, mengaduk agar susu tidak lengket pada panci. 2. Mendiamkan rebusan susu selama beberapa menit setelah mendidih. Lalu, menambahkan 4 sendok air cuka dengan tujuan untuk memisahkan bagian zat cair pada susu
atau air dadi dengan bagian zat padat pada susu atau dadi. Kemudian mengaduk sampai rata selama kurang lebih 5-10 menit. 3. Menyiapkan sebuah saringan yang telah dilapisi kain bersih yang digunakan untuk menyaring dadi agar terpisah dengan air dadinya. Saring agar dadi dengan air dadinya terpisah. 4. Campurkan dadi yang telah disaring dengan garam kurang lebih 1/4 sendok teh. 5. Memasukkan ke dalam cetakan. 6. Memasukkan ke dalam lemari es selama 24-48 jam. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Pembuatan keju. Pembuatan keju dilakukan melalui fermentasi bakteri substrat, yaitu susu, mikroorganisme, yaitu bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Pengolahan keju adalah proses dilakukan untuk mengolah susu sehingga berbagai jenis keju. Ada 4 tahapan utama dalam pembuatan keju sederhana, diantaranya yaitu: yang pertama yaitu pengemasan. Dalam pembuatan keju, setelah air susu diperoleh, susu kemudian dipasteurisasi. Susu dipanaskan agar bakteri asam laktat yaitu Streptococcus dan Lactobacillus dapat tumbuh. Bakteri-bakteri ini memakan laktosa pada susu dan merubahnya menjadi asam laktat. Saat tingkat keasaman meningkat, zat-zat padat dalam susu seperti protein, kasein, mineral, dan beberapa vitamin menggumpal dalam membentuk dadi. Yang kedua yaitu pengentalan. Bakteri Randet ditambahkan ke dalam susu yang dipanaskan, yang kemudian membuat protein menggumpal dan membagi susu menjadi bagian cair atau air dadi, dan membagi bagian padat atau dadi. Randet mengubah gula dalam susu menjadi asam protein yang ada menjadi dadi. Jumlah bakteri yang dimasukkan dan suhunya sangatlah penting bagi tingkat kepadatan keju. Dengan bantuan saringan, air dan dadi akan terpisah. Yang ketiga yaitu pencetakan. Saat dadi dipisahkan dengan air dadinya, maka dadi dicampurkan dengan garam agar menambah cita rasa keju. Di sini juga garam berfungsi untuk menghilangkan kadar air berlebih, mengeraskan permukaan, melindungi keju agar tidak kering, serta mengawetkan dan memurnikan keju. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pematangan. Pematangan adalah proses yang merubah dadi segar menjadi keju yang penuh cita rasa. Pematangan disebabkan oleh bakteri atau jamur tertentu yang digunakan pada proses produksi. Waktu pematangan bervariasi, dimulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Baik, terima kasih. Baik, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Selanjutnya, bioteknologi yang ada pada pembuatan fermentasi keju. Keju masuk dalam kategori bioteknologi konvensional karena menggunakan prinsip fermentasi dalam pembuatannya. Mikroorganisme pembuat keju berasal dari jenis Lactobacillus seperti Lactobacillus bulgaricus, masuk dalam golongan bakteri asam laktat karena kemampuannya mengubah laktosa menjadi asam laktat. Baik, mungkin itu yang sempat kami paparkan materinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.